Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Eko Mandika Martawiguna dengan NIM 21055311129, Prodi Teknik Universitas Udayana, mata kuliah Praktikum Metalurgi, dosen pengempu, Prof. Dr. Djokorde Gede Tirtanidya, STMT. Di sini saya akan menjelaskan beberapa subbab. Yang pertama, tension. Yang kedua, hardness. Ketiga, impact. Yang keempat, metalografi. Yang pertama, tension. Tension atau tes ketegangan adalah metode yang paling umum untuk menentukan sifat mekanik bahan seperti kekuatan, keuletan, ketangguhan, modulus elastisitas, dan modulus plastis pada suatu spesimen yang akan diuji. Di sini ada gambar spesimen yang akan diuji, dua gambar spesimen yang akan diuji. Yang pertama, spesimen uji tarik standar sebelum dan sesudah ditarik. Di sini spesimen ini adalah spesimen yang belum ditarik atau standarnya aslinya. Dan di sini yang spesimen yang sudah ditarik dan mendapatkan hasil patahan atau fraktur. Yang kedua, gambar kedua B, tahapan dalam uji. Di sini ada tegangan dan di sini ada regangan. Sifat elastis spesimen ini di sini adalah sifat spesimen elastis. Di sini titik plastis. Titik plastis adalah titik sebelum adanya lengkungan atau lekukan. Dan di sini adalah titik maksimum spesimen itu, dan di sini adalah titik akhir spesimen, adalah titik patahan spesimen itu terjadi. Selanjutnya, stress strain curves. Urutan deformasi kas dalam uji tegangan ditunjukkan ketika beban pertama kali diterapkan, spesimen memanjang sebanding dengan beban yang disebut elastis linear perilaku. Yang kedua, ductility. Perilaku penting yang diamati selama uji 10 kali adalah duktilitas tingkat deformasi plastis yang dialami material sebelumnya. True stress and true strain. Tegangan rekayasa didasarkan pada luas penampang asli A dari spesimen, namun luas penampang spesimen seketika menjadi lebih kecil karena itu memanjang, seperti halnya area karet gelang. Dengan demikian, tegangan rekayasa tidak menunjukkan tegangan aktual yang dialami benda uji. Yang subbab nomor 2, hardness. Hardness atau kekerasan adalah properti yang umum digunakan untuk memberikan indikasi umum kekuatan bahan dan ketahanan terhadap goresan dan keausan. Di sini ada beberapa hardness test. Yang pertama, gambar A, penguji kekerasan mikrofiker. Yang kedua, Rockwell penguji kekerasan. C, ketiga, Derometer. D, keempat, penguji lab. Di sini ada beberapa hardness test yang pernah diperkenalkan. Yang pertama, Brinell test. Diperkenalkan oleh J. Brinell pada tahun 1900. Tes ini melibatkan menekan baja atau bola tungsten karbida berdiameter 10 mm atau 0,4 inci pada permukaan dengan beban 1.500 sampai 3.000 kg. Dengan penjelasan gambarnya, indenternya 10 mm steel or tungsten carbide ball, dan penglihatan sampingnya, indenternya ditekan ke spesimen sampai menghasilkan lekukan dengan beban 500 sampai 3.000 kg dengan nomor kekerasannya HB 2P per Pi D dikali D min akar D kuadrat min D kuadrat. Kedua, Ficker test. Tes ini dikembangkan pada tahun 1922 dan sebelumnya dikenal sebagai berlian uji kekerasan piramida, menggunakan indenter berlian berbentuk piramida dan beban berkisar 1 kg sampai 120 kg. Dengan penjelasan gambarnya, indenternya diamond piramid dengan penglihatan samping. Diamond piramid ditekan ke spesimen dengan beban 1 sampai 120 kg dan menghasilkan derajat 136 derajat.
dengan nomor kekerasannya HV sama dengan 1805 P per L kuadrat. Ketiga, Knoop test. Tes ini dikembangkan oleh V. Knoop pada tahun 1939 menggunakan identer berlian dibentuk piramida memanjang dengan beban yang diterka umumnya berkisaran dari 25 gram sampai 5 kg. Dengan penjelasan gambarnya, identernya diamond piramid yang penglihatan samping, diamond piramid ditekan ke spesimen sampai menghasilkan lekukan. Di sini lekukan dengan beban 25 gram sampai 5 kg dengan nomor kekerasan HK 14,2 P per L kuadrat. Rockwell test dikembangkan oleh SP Rockwell pada tahun 1922. Tes ini mengukur kedalaman penetrasi bukan diameter lekukan. Identor ditentukan ke permukaan pertama dengan beban kecil dan kemudian dengan beban besar. Perbedaan di kedalaman penetrasi adalah ukuran kekerasan material. Dengan penjelasan gambarnya, di Rockwell test ini menggunakan dua identer. Yang pertama diamond cone dan kedua 1/16 in diamond steel ball. Yang pertama diamond cone. Dengan penglihatan samping, diamond cone ditekan ke spesimen dengan beban yang pertama 60 kg, yang kedua 150 kg, dan yang ketiga 100 kg, dan menghasilkan 120 derajat. Dengan nomor kekerasannya ARA, ARC, HRD-nya sama dengan 100 dikurang 500 T. Yang kedua identernya in 1,16 in. 1/16 in diameter steel ball. Dengan penglihatan samping, steel ball ini ditekan ke spesimen sampai menghasilkan lekukan dengan beban yang pertama 100 kg dan beban yang kedua 60 kg, yang ketiga 150 kg dengan nomor HK, HRB, HRF, HRG, HRE sama dengan 130 min 500 T. Yang subbab ketiga impact. Dalam banyak operasi manufaktur dan komponen mesin, material mengalami benturan atau pemutaran dinamis, misalnya dalam pengejaran logam berkecepatan tinggi. Operasi seperti pos untuk membentuk kepala bot dan penempatan jatuh, uji tumpukan tipikal terdiri dari menempatkan spesimen berlekuk di penguji benturan dan mematahkan spesimen dengan pendulu berayun. Dengan penjelasan gambar, di sini impact test spesimen itu ada dua jenis tesnya. Yang pertama IZOD, yang B kedua itu Carvey. Yang pertama IZOD. Spesimen yang berukuran 10 kali 10 kali 55 mili ditopang satu ujungnya dan ujung satunya akan ditumbuk oleh pendulu. Yang kedua Carvey-nya, di kedua ujungnya akan ditopang dan di tengah-tengahnya akan ditumbuk oleh pendulunya. Seperti gambar di tengah ini dengan skala. Ini skalanya dan ini posisi pertama dari pemukulnya atau palunya yang akan mengayun ke spesimen dan berhenti di sini di akhir. Terus yang subbab terakhir metalografi. Metalografi adalah ilmu yang mempelajari struktur mikro suatu logam dan karakteristiknya. Metalografi sangat penting untuk mengetahui ukuran butir, distribusi fasa, dan untuk mengetahui adanya iklusi atau kotoran dalam suatu logam. Kita akan melanjutkan ke proses metalografi. Di sini saya akan menampilkan satu video metalografi proses. Yang pertama, pemotongan. Di proses pemotongan ini yang pertama-tama kita lakukan adalah menjepit spesimen agar tidak bergetar di saat kita memotongnya nanti. Dan kita hidupkan mesin ini dan kita tentukan kedalaman yang kita tentukan untuk memotong spesimen, dan kita akan menentukan
speed atau kecepatan pemutaran mesin pemotong, dan kita tekan spesimen ini perlahan sampai spesimen ini terpotong dengan rapi. Dan ini hasil dari potongan spesimen itu. Setelah proses pemotongan, kita akan melanjutkan ke proses molding. Di proses molding ini kita ada alat dan bahan untuk proses molding. Yang pertama resin, cetakan, katalis, dan wadah dan pengaduk. Nah, di proses molding ini dilakukan dengan tujuan agar memudahkan memegang spesimen saat proses grading dan polishing itu terjadi. Ini adalah di saat penuangan resin, dan ini campuran resin dengan katalis di wadah yang sudah ditentukan. Campur katalis ini adalah bertujuan untuk mempercepat proses pengeringnya resin itu terjadi. Setelah resin dan katalis tercampur, dan kita akan mengisi cetakan dengan diberikan label berupa kertas maupun benda lain yang dapat membedakan sampel satu dengan sampel lain. Proses tersebut disebut proses labeling. Nah, setelah terisi penuh, kita akan nanti sampai kering. Dan ini setelah keringnya. Setelah molding, kita akan melanjutkan ke labeling. Labeling ini bertujuan untuk arah panah diberikan untuk menunjuk arah saat proses pengamplasan dan pemolesan itu terjadi. Nah, ini adalah nilai angka pada amplas menunjukkan tingkat kehalusan pada permukaan amplas. Semakin tinggi nilai amplas, maka semakin halus permukaan amplas. Seperti 60 ini paling kasar, terus 80, 120, 180, 600, 800, 1000 sampai 1200. Ini mesin pengamplasannya, dan ini di proses pengamplasan. Di proses pengamplasan ini kita harus menentukan kecepatan dari mesin amplas itu di 200 rpm, dan pastikan kondisi air saat mengamplas itu selalu mengalir, dan pastikan arah dari jarum panah ini 90 derajat terus sampai pergantian kertas amplas terjadi. Nah, hasil proses grading kita ini. Nah, selanjutnya kita ada di pemolesan atau polishing dengan menggunakan blue dan diamond suspension. Selanjutnya, pada proses polishing, air tidak digunakan dan diganti menggunakan suspension diamond pada kain bludru. Ini suspension diamond dan ini kain bludru. Disemprotkan di kain bludru, dan jangan lupa untuk menentukan kecepatan RPM. Di saat polishing ini, jangan sampai lupa kita untuk terus menyemprotkan diamond. Dan setelah proses polishing permukaan, spesimen wajib dibersihkan menggunakan etanol dan dibersihkan secara perlahan dengan tisu. Nah, ini hasil dari proses polishing. Dan kita ke proses selanjutnya adalah etsa atau etching. Di proses etsa ini kita menggunakan etanol dan asam nitrat sebagai campurannya, dan glass beaker untuk tempat penyampurnya. Di sini pertama-tama kita menuangkan larutan etanol ke gelas ukur ini supaya tidak
tidak adanya kesalahan dalam pencampuran tersebut. Setelah di gelas ukur ini, kita akan tuangkan ke gelas selanjutnya. Nah, ini pada saat ini adalah penuangan larutan H2O3 atau larutan asam nitrat ke gelas beker dan mencampurnya dengan etanol 70%. Nah, setelah itu kita akan mencelupkan spesimen ke dalam larutan selama 5 detik. Setelah etsa permukaan spesimen dicuci menggunakan air dan etanol, maka kita akan melanjutkan ke proses selanjutnya. Proses terakhir adalah pengamatan optikal. Meletakkan spesimen di meja objek pada mikroskop dengan permukaan spesimen berada di bawah. Jangan sampai terbalik. Dan kita akan melihatnya dari monitor komputer ini. Ini adalah hasil untuk ini. Untuk mendapatkan permukaan spesimen yang diamati, meja objek dapat digerakkan secara horizontal ke arah X dan Y. Untuk mendapatkan perbesaran pada struktur spesimen dapat diamati dengan mengganti perbesaran pada lensa yang tersedia 5, 20, 50, dan 100 kali perbesaran. Untuk mendapatkan gambar terbaik, kita dapat mengatur fokus, kecerahan, dan kontras gambar. Ini hasil sebelum editing, perbesaran 5 kali, perbesaran 20, 50, dan 100. Ini setelah editing. Kelihatan bedanya setelah editing dan sebelum editing. Perbesaran 5 kali setelah editing, perbesaran 20 kali setelah editing, dan perbesaran 50 kali setelah editing, dan perbesaran 100 kali setelah editing. Sekian dari saya. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf dan terima kasih. Om Santi 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 Om.